Hello guys, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film Hollywood yang dirilis tahun 2021 dengan judul Escape Room: Tournament of Champions. Film ini disutradarai oleh Adam Robitel dan dibintangi oleh Taylor Russell, Rogan Miller, dan Isabel Pullman. Escape Room 2 adalah sequel dari Escape Room sebelumnya, dan film ini berkisah tentang sekumpulan orang yang berusaha untuk melepaskan diri dari permainan mematikan. Agar bisa selamat, mereka harus memecahkan teka-teki yang diberikan selama permainan berlangsung. Penasaran seperti apa cerita film yang satu ini? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan cuplikan film Escape Room dari sequel sebelumnya, di mana dalam sequel itu hanya Joey dan Ben yang berhasil selamat, dan dalang dari game yang mematikan ini adalah mereka yang disebut dengan Minos. Film beralih ke flashback masa lalu. Seorang wanita bernama Sonia terlihat pulang larut malam setelah lelah seharian menghabiskan waktu bersama putrinya Claire. Claire masuk ke kamar tidurnya, sementara ibunya Sonia memilih menemui suaminya di ruang kerja. Suami Sonia bernama Henry. Ia terlihat sibuk merancang game Escape Room. Sonia ingin mengajak Henry berbicara serius untuk membahas nasib rumah tangga mereka yang memang sedang diambang kehancuran. Sonia ingin bercerai. Henry mengatakan bahwa dia butuh waktu 1 jam lagi agar bisa berbicara empat mata dengan Sonia. Sementara itu, Claire terlihat sedang membuka sebuah koper dan di sana terdapat benda-benda kesayangan Claire. Benda-benda inilah yang akan menjadi petunjuk di dalam game nantinya, seperti koin, lollipop, payung, dan lain sebagainya. Sambil menunggu dan menghilangkan stres, Sonia memilih berenang di malam buta. Setelah berenang, ia masuk ke ruang sauna untuk menghangatkan dirinya. Mendadak pintu terkunci. Seseorang menjebak Sonia dalam permainan kematian Escape Room. Agar bisa selamat, Sonia harus memecahkan sebuah teka-teki. Sonia panik. Ia meminta suaminya untuk menghentikan permainan itu. Tetapi suaminya diam tidak bergeming. Sementara suhu di ruangan sauna terus meningkat. Sonia harus memecahkan teka-teki itu agar ia bisa membuka pintunya. Sonia mengira jika benda yang dimaksud adalah batu. Ternyata bukan. Sonia kemudian menemukan magnet di dalam ruangan itu dan ia menggunakannya untuk membuka pintu. Tetapi semuanya terlambat. Joey mengajak Ben terbang menggunakan pesawat ke suatu tempat untuk memainkan kembali permainan Escape Room. Tujuannya adalah agar ia bisa menemukan Minos. Minos adalah dalang di balik game mematikan itu. Ben sebenarnya keberatan, tetapi ia terpaksa mengikuti keinginan sahabatnya Joey. Karena jika mereka menunggu sekalipun, suatu saat game itu akan kembali memakan korban lainnya. Claire dikurung ayahnya di sebuah ruangan. Ternyata Claire adalah otak yang merancang game itu. Ayah Claire mencuri ide anaknya tersebut dan menjualnya ke perusahaan Minos. Claire masih kecewa dengan sikap ayahnya yang telah membunuh ibunya beberapa tahun yang lalu. Ayah Claire berdalih ibunya harus mati, jika tidak maka rahasia mereka sebagai perancang game itu akan terbongkar ke polisi. Are you alright? Can't do this. Okay, yeah, let's go. Joey trauma naik pesawat. Karena ketakutan itu, Joey batal menggunakan jalur udara. Mereka kemudian bergegas menuju ke New York untuk mencari Minos. Malam harinya, saat di penginapan, kamar Ben mendadak mengecil. Ia terjebak di sana. Shit! Oh, shit! Fuck!
Just a dream. Joey dan Ben mendatangi suatu tempat. Joey yakin di tempat itulah titik koordinat Minos berada. Anehnya, ketika mereka datang ke sana, tempat itu justru kosong dan tidak ada penghuni. Mereka kemudian masuk ke dalam dan di sana Joey bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda itu merampas jam antik pemberian ibu Joey. Joey dan Ben berusaha mengejar, tetapi pemuda itu berhasil melarikan diri menggunakan kereta api bawah tanah. Joey dan Ben menaiki kereta api yang lain untuk menyusul pemuda tadi. Tetapi, anehnya kereta api itu hanya diisi oleh beberapa penumpang saja. Joey mulai merasa curiga. Di tengah perjalanan, mendadak gerbong kereta mereka terlepas dari gerbong kereta api utama dan berbelok menuju ke rel yang berbeda. Mereka terjebak di sana dan mulai panik. Okay, you're not bleeding. Where are we? Selain Joey dan Ben, di dalam kereta api terdapat 4 penumpang. Mereka adalah Theo, Nathan, Brianna, dan Rachel. Joey dan Ben menduga jika semua itu adalah skenario yang dimainkan oleh Minos. Mendengarkan kata Minos, 4 penumpang lainnya sadar jika mereka semua terjebak kembali di dalam sebuah permainan mematikan. Ternyata, semua yang ada di dalam gerbong itu adalah pemenang dari turnamen escape room sebelumnya yang diselenggarakan di tempat berbeda. Ruangan itu mendadak dipenuhi dengan aliran listrik. Siapapun yang menyentuh besi dan logam, maka mereka akan tersengat listrik. Minos hadir di tempat itu melalui suara yang ada di gerbong kereta. Mereka diminta untuk menemukan benda mencurigakan yang ada di dalam gerbong. Nathan menemukan sebuah tas. Isinya adalah gagang pintu yang terbuat dari logam. Theo merampas gagang itu dan mencoba mencantolkannya pada pintu gerbong kereta api di bagian depan. Saat membukanya, Theo justru tersengat listrik. Ia kemudian mengulangi aksinya itu. Tetapi kali ini Theo menggunakan ikat pinggang karet untuk memegang gagang besi itu. Pintu berhasil terbuka. Dan mereka menemukan mesin yang harus diisi menggunakan koin sebagai token. Mereka kemudian berpikir keras dan akhirnya menemukan jika pintu keluar yang sebenarnya ada di lantai gerbong kereta. Hanya saja untuk membukanya mereka harus memasukkan 9 koin sebagai token. Joey CS berpikir keras. Mereka kemudian menemukan petunjuk yang bertuliskan, semua iklan yang salah harus ditarik keluar. Mereka kemudian menarik papan iklan yang ejaannya salah. Satu persatu koin berjatuhan saat papan iklan itu ditarik. Pemuda yang bernama Theo menarik papan iklan yang salah. Hal itu membuatnya tewas tersengat listrik. Mereka pada akhirnya berhasil mengisi 9 koin tadi yang membuat pintu di dasar kereta api terbuka. Mereka kemudian masuk ke dalam dan ternyata ruangan itu adalah sebuah lift. Maybe we should just have a minute of silence. I mean, we did just lose. I'm Brianna. Nate. Suasana di dalam lift tidak semengerikan saat di dalam kereta api. Momen itu digunakan mereka untuk berkenalan satu sama yang lain. Lift tadi kemudian membawa mereka ke sebuah ruangan dan ruangan itu adalah sebuah bank. Hey, careful. Brianna menginjak keramik yang menyebabkan laser di ruangan menjadi aktif. Jika terkena cahayanya, mereka akan terluka. Mereka kemudian membantu Brianna lepas dari sinar laser itu. Ternyata permainan mematikan kali ini adalah mereka harus melewati ruangan untuk menuju ke sebuah pintu besi dengan melewati keramik. Jika mereka menginjak keramik dengan pola yang salah, maka laser akan menyala. Mereka harus menyelesaikan teka-teki dalam waktu 10 menit. Jika waktunya habis, maka laser di ruangan itu akan auto menyala semuanya dan meluluh lantahkan semua yang ada di tempat itu. Para peserta turnamen escape room menemukan lollipop dan pada lollipop itu terdapat kunci untuk membuka brankas yang ada di sudut ruangan bank. Tidak mudah untuk menemukan kunci yang tepat karena jumlah lemarinya sangat banyak, begitu juga dengan jumlah lollipopnya. Di antara brankas itu ada 2 brankas yang bertuliskan kata Sonia. Mereka berhasil membuka brankas itu dan menemukan perhiasan yang terbuat dari serpihan benda tajam berbentuk berlian dan nota tagihan kosong. Tidak hanya itu, muncul jam dinding di sudut ruangan. Jam itu adalah penunjuk terkait pola untuk melewati lantai keramik menuju ke pintu besi. Yang menjadi masalah adalah langkah terakhir belum ditemukan pinnya.
Sedangkan teman mereka yang bernama Nathan sudah tidak sabaran karena pintu besi akan segera tertutup seiring habisnya waktu. Nathan kemudian memilih langkah yang sembarangan dan alhasil. What are you doing? Stop. No. Wait. Stop. It's okay, we just... No! Nathan terjatuh dan pingsan akibat kepalanya terbentur meja. Sensor laser menyala dan beruntung mereka semua selamat. Sensor itu mati ketika pijakan Nathan ditarik dari lantai keramiknya. Brianna tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berhasil menemukan clue selanjutnya. Brianna segera memberikannya kepada Joey. Pintu akan tertutup 1 menit lagi. Mereka semua bergerak mengikuti kotak keramik sambil meletakkan lollipop sebagai penanda agar bisa diikuti oleh Joey nantinya. Sementara Joey, ia sendiri bertindak selaku penunjuk arah. Setelah itu, ruangan itu dipenuhi laser dan Joey berhasil menjadi orang terakhir yang keluar dari bank itu. What's happening? It's gonna collapse! Setelah selamat dari bank kematian, mereka selanjutnya menemukan pantai buatan. Brianna kemudian menemukan sebuah kamera Polaroid. Ia mengambil gambar dan seketika dunia mereka berubah seperti di dalam memori klasik sebuah foto. Terdapat petunjuk pada foto itu yang menyebutkan bahwa mereka harus menemukan jangkar agar bisa membukakan pintu sebuah ruangan. Selama mencari jangkar, mereka menemukan manekin dengan mata tertutup kerang dan sebuah perahu. Di perahu itu terdapat metal detektor. Ben mulai menggunakan metal detektor itu dan mereka berhasil melacak jangkar yang tersembunyi di dalam pasir. Mereka kemudian mulai menggali. We're sinking! Rachel tersedot pasir hisap. Nathan berusaha menolongnya. Ia melompat masuk ke dalam pasir dengan tali diikatkan pada pinggangnya. Sementara teman-teman yang lain menarik Nathan. Rachel selamat, sedangkan Nathan harus menjadi tumbal pasir hisap tadi. Jangkar yang mereka temukan kemudian digunakan untuk membuka pintu ruangan yang menyerupai sebuah villa sederhana. Pintu terbuka dan mereka semua masuk ke dalam. Mereka berusaha untuk mencari petunjuk selanjutnya. Joey meraba-raba dan ia memencet sesuatu yang membuat mercusuar mendadak menyala. Tetapi gubuk itu justru mulai roboh dan tersedot pasir. Joey keluar dari villa itu dan ia bergegas memanjat mercusuar. Di sana ia menemukan kalimat, I don't know. Okay, come on down, we'll figure it out. Kalimat itu menggunakan kata si yang diplesetkan. Ben jadi teringat dengan manekin yang matanya tertutup kerang. Ia segera mengambil sesuatu di sana. Benda itu adalah colokan. Mereka mencolokkannya pada pintu kulkas yang membuat kulkas itu terbuka. Sementara Joey sendirian di atas mercusuar. Joey menemukan lubang yang ia duga sebagai jalan keluar. Sementara Brianna, ia juga menemukan ruangan di dalam kulkas. Brianna yakin jika ruangan itu adalah jalan keluar untuk mereka. Di satu sisi, Joey juga yakin jika lubang yang ia temukan adalah jalan keluar yang tepat. Brianna kemudian memilih jalan keluar yang berbeda. Ia masuk ke dalam kulkas. Sementara Ben dan Rachel, mereka justru memilih mengikuti jejak Joey. Mereka keluar dari villa dan berlari memanjat mercusuar. Tetapi Ben justru terjatuh dan tersedot pasir hisap. Dude, I'm so weak. Come on, give me a ring. Joey merasa sangat terpukul atas insiden itu. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Seharusnya Joey tidak mencari Minos yang berakibat tewasnya Ben. Sementara Rachel, ia berusaha untuk meyakinkan Joey bahwa itu bukan salah dirinya. Mereka semua tidak mencari Minos seperti Joey, tetapi Minos kembali melibatkan mereka dalam permainan ini. Menurut Rachel, mereka harus menemukan Minos agar bisa menghentikan semua itu. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya. We made it. Oh my God, we're out. Joey dan Rachel menemukan hologram sebuah kota. Mereka sadar jika mereka masih terjebak di dalam game. Mendadak Brianna juga muncul. Ia ternyata selamat dari reruntuhan villa dan pasir hisap tadi.
Brianna kemudian mengatakan bahwa pada level ini mereka akan diguyuri oleh hujan asam selama 1 menit dan menit sisanya hujan asam akan berhenti dan saat itulah mereka harus mencari petunjuk. Brianna akhirnya menemukan sebuah kunci. Ia berusaha untuk membuka pintu ruko agar bisa berteduh dari hujan air asam. Hujan asam reda selama 1 menit, setelahnya terdengar telepon berdering. Hanya saja kotak telepon terkunci rantai besi yang membuat mereka tidak bisa membuka kotak telepon itu. Mereka harus menghancurkan gembok itu menggunakan cairan asam tadi. Beruntung di sana terdapat botol yang terbuat dari bahan yang tidak hancur oleh zat asam dan mereka kemudian segera mengambil botol itu untuk menadah air hujan asam yang jatuh tadi. Joey, Brianna, dan Rachel berhasil mengangkat telepon tadi, tetapi tidak ada suara yang menjawab. Joey menemukan payung di sana. Selain itu, tidak ada petunjuk tersisa. Joey kemudian terpaksa berdiri di bawah guyuran hujan asam sambil berlindung menggunakan payung anti air asam tadi. Dari luar kotak telepon itu, Joey bisa melihat petunjuk selanjutnya. Ternyata mereka diminta untuk mengangkat telepon setelah bunyi dering yang ketiga. Dan ketika teleponnya diangkat, pintu taksi terbuka dan Joey berhasil masuk ke dalam. Hanya saja ketika Rachel dan Brianna keluar dari kotak telepon itu dan mencoba masuk ke dalam taksi, pintu taksi justru terkunci. Begitu pula dengan pintu kotak telepon tadi. Brianna dan Rachel terjebak di luar. Mereka tidak punya tempat berteduh lagi dan pasrah dengan apa yang akan terjadi. Alhasil tubuh Rachel dan Brianna digerogoti oleh hujan asam tadi. Henry dan tim perusahaan Minos merasakan adanya gangguan pada sistem permainan mereka yang sedang berjalan. Ternyata Claire meminta bantuan temannya untuk meretas sistem permainan itu dan menyelamatkan Joey dari taksi itu. Joey kini berada di dalam tahanan yang bersebelahan dengan Claire. Di sana, Claire menjelaskan bahwa semua game itu adalah hasil rancangan dirinya yang terinspirasi dari kehidupan ibunya yang bernama Sonia. Claire mengaku tidak punya pilihan lain karena ia disekap oleh ayahnya dan sang ayah akan memaksa dirinya untuk mendesain permainan mematikan tersebut. Claire butuh bantuan Joey agar bisa memecahkan teka-teki itu guna membuka kunci ruangan di mana Claire disekap. Menurut Claire, Ben selamat. Claire sudah menyiapkan sebuah terowongan rahasia agar Ben tidak tertimbun pasir ketika ia jatuh dari mercusuar. Tetapi mendadak Ben tertangkap oleh anak buah Henry. Untuk menyelamatkan Ben, Claire butuh orang secerdas Joey dan mereka harus bekerja sama agar memecahkan simbol yang ada pada layar lebar di hadapan Joey. You're stuck in a box. You're stuck in a box. Why would he do that? Just damn it. Okay, moments in Greek history. Joey gagal menemukan clue apapun. Ia kemudian teringat dengan kalimat I can't see you. Kata see diplesetkan menjadi see yang artinya segala sesuatu harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Setelah mengambil sudut yang berbeda, Joey akhirnya melihat sebuah hologram yang tidak bisa dilihat dari sisi Claire. Berkat kerja sama Claire dan Joey, pintu penjara Claire berhasil terbuka dan ia bertemu dengan temannya. Sayangnya, teman Claire kemudian ditembak oleh ayahnya Henry. Claire melakukan perlawanan dan ia berhasil menyekap ayahnya sendiri berkat bantuan temannya itu. Ben. Claire dan Zoe bergegas ke ruang komputer untuk menyelamatkan Ben. Claire bahkan memberikan kunci mobil ayahnya kepada Joey agar Joey menemukan Ben. Thank you. Ben berhasil selamat. Saat Ben berada dalam terowongan rahasia, ia ternyata bertemu dengan pemuda yang mengambil arloji pemberian ibu Joey. Pemuda itu adalah orang utusan Minos. Ben berhasil merampas kembali arloji itu dan memberikannya kepada Joey. Film ditutup dengan adegan di mana Claire mendatangi ayahnya. Dari percakapan mereka, diketahui jika Claire adalah orang yang membunuh ibunya. Seperti adegan di awal film, Claire sebenarnya punya kesempatan untuk menyelamatkan Sonia, tetapi ia enggan melakukan itu.
Sonia mengetahui jika Claire memiliki bakat yang berbahaya dan ia adalah perancang game mematikan escape room. Karena takut ibunya lapor polisi, Claire kemudian membiarkannya mati terbunuh di dalam sauna. Claire juga membenci ayahnya karena sang ayah justru mencuri ide Claire dan mengklaim permainan itu sebagai game temuannya sendiri. Ia bahkan menjual game itu kepada Minos. Karena itulah Claire membunuh Henry. Dan film pun berakhir. Goodbye, Dad. Initiating merge.